salam guru penggerak. Salam dan berbahagia Bapak Ibu Guru penggerak. Saya Siti Hartina MPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA 14 Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Sehat ya. Nah, alhamdulillah semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu Tina ya, dari tadi kita melewati jalan ya dari Ibu melewati jalan dari SMP 6 Pulau Pandan ke ini Monti ke SMA 14, memang luar biasa jalannya ya. Cukup menantang ya. Namun demi tugas, insya Allah kita selalu siap dan selalu mencari solusinya. Baik Bu Tina, ini merupakan kegiatan PI kedua ya. Kegiatan PI kedua sebelumnya Ibu juga sudah sampaikan, Ibu sudah share di grup tentang tema daripada pendampingan kedua ini. Adapun tema pada pendampingan kedua ini, Bu Tina juga sudah tahu kemarin sudah juga Ibu sampaikan, itu merupakan perubahan paradigma daripada pemimpin pembelajaran ya. Kemudian ada untuk fokusnya untuk hari ini itu ada 4. Yang pertama kita akan diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah ya. Kemudian yang kedua diskusi refleksi perubahan diri setelah Bu Tina atau TGP mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Yang terakhir 1.3 itu tentang apa Bu Tina? Visi daripada CGP itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga itu kita akan diskusi nanti diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah ya, berdasarkan hasil pemetaan kita di waktu Loka Karya 1. Kemudian yang terakhir baru nanti Bu Tina, Bu Pepi akan memfasilitasi Bu Tina untuk mengkomunikasikan visi dan rasa perubahan ya ke sekolah-sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh Bu Pepi sendiri. Baik Bu Tina, itu yang merupakan tema dan fokus tema kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu mungkin kita bercerita sedikit, Ibu minta Bu Tina bercerita sedikit bagaimana ini sudah untuk bulan kedua, sudah jalan 1 bulan tapi masuk bulan kedua di pembelajaran daring, kemudian juga bagaimana penerapannya di sekolah. Mungkin Bu Tina bisa bercerita apa masih ada kendala-kendalanya atau bagaimana. Silakan Bu Tina. Baik Bu, terima kasih Bu sudah datang ke sekolah kami ya Bu. Meskipun ya di luar prediksi luar biasa ya jalannya menantang kesehatan ya Bu. Apalagi kalau keadaan hamil itu bisa kamu akbar kan Bu ya. Jadi sekali lagi Bu, terima kasih sudah datang ke sekolah SMA 14 Sarolangun. Ini sekolah kami, semoga Ibu nyaman dengan ya sambutan kami yang seadanya Bu ya. Di sini mohon maaf Bu, kami masih guru baru semua, masih muda semua Bu. Ya, mungkin Ibu sebagai motivasi untuk kami yang guru-guru muda. Baik Bu, untuk kendalanya selama saya menjalani ini yang hampir kurang lebih 2 bulan ya, bulan kedua ya, di pembelajaran daringnya seperti apa? Sudah masuk bulan kedua. Nah Bu, kalau kendalanya Bu ini sama hal yang dengan sebelumnya Bu, PI 1 ya. Itu kendalanya kalau sarukol Bu, itu kan jadwalnya tidak tertentu Bu. Misalnya tidak harus di hari Senin, tidak harus di hari Selasa ya. Jadi karena kendala di sini sama kami sinyal yang tidak memadai atau jaringan yang tidak stabil Bu. Jadi kalau saya mau rukol ya saya harus cari sinyal yang bagus Bu. Iya, cari sinyal yang bagus itu ya harus keluar dari zona SMA ini Bu. Jadi saya harus pulang, otomatis saya solusinya saya harus pulang ke rumah. Ditambah lagi jam rukolnya itu jam 1 Bu. Nah itu kan masih jam sekolah, jam mengajar. Nah saya harus
melawan waktu nih ceritanya Bu, Iya, iya. melawan waktu jam 2 diizinkan itu keluar, meninggalkan tugas saya karena saya masih ada beban mengajar kan Bu. Iya. Meskipun kelas 3 sudah tamat tapi 1-2 kan masih ada. Diizinkan itu setengah 12 setengah 1 harus pulang. Jadi harus 30 menit harus ekstra, mau kecepatan berapa itu Valentino Rossi mungkin yang tahu ya. Harus jam 1 sampai di rumah Bu, sampai di rumah. Nah itu kendala menurut saya, jadi memang harus ekstra. Saya harus ya motor harus tebut-tebutan Bu, harus ya itu tadi Bu, itu kendala saya harus mengatasi sendiri Bu, itu kendala tapi harus saya atasi sendiri Bu. Solusinya sendiri. Bagaimana bisa ruko saya tidak ketinggalan Bu, tidak ya. terlambat ya. Kecuali saya mungkin ada kegiatan yang seperti kemarin perpisahan, saya memang harus kadang saya on, kadang off kamera Bu. Itu menurut saya bukan kendala ya. Itu adalah kondisi lingkungan ya Bu, yang tidak bisa kita toleransi ya Bu. Nah, tapi kalau untuk jaringan itu menurut saya itu kendala Bu, karena sudah komplain sama kepala sekolah, disuruh beli itu juga tidak bisa sama kami Bu, karena tempatnya masuk yang daerah ini ya terpencil ya. Tinggal itu Bu. Nah itu kendala menurut saya yang pertama Bu. Tapi saya harus cari solusi sendiri. Nah tidak bisa orang lain Bu, tapi saya harus sendiri yang cari solusinya. Nah itu kemudian yang kedua, ini kendala pribadi ya Bu, secara personal. Saya perannya di sini juga sebagai guru, juga sebagai ibu Bu, untuk anak saya kan, apalagi anak saya baru 1 tahun. Jadi sampai di rumah jam 1 kondisinya bayi itu sudah bangun Bu, dari jam tidurnya. Jadi saya harus ekstra bagi waktu bagaimana si bayi ini, saya juga harus perhatikan sama anak saya, jangan sampai kurang ya. Kan sayang. Harus Bu, itu anak saya Bu, jangan karir bekerja, anak terlantar Bu. Semuanya harus imbang ya Bu ya. Jadi anak saya juga harus saya perhatikan. Jadi itulah mungkin ada hasil kami, alhamdulillah yang baik hati ya Bu, tidak menegur saya. Kadang ada kepala bocil yang botak itu muncul Bu, di kamera zoom ya. Kadang ada suara bising bayi, tapi pasien kami mengerti Bu, karena kami semua seorang ibu ya Bu. Pasien kami juga seorang ibu dan PP kami juga seorang ibu, jadi paham gak Bu. Nah itu menurut saya kendala Bu. Tapi kalau untuk anak saya tidak, menurut saya tidak satu kendala yang menurut saya yang harus itu tidak Bu, karena anak saya mungkin juga mengerti, oh ibu saya juga kuliah loh, cari ilmu. Ibu lagi belajar ya. Jadi solusinya kalau untuk anak saya ya saya harus kasih ya mainan yang buat dia alih perhatian, jangan berebut laptop dengan saya Bu. Karena kalau nampak laptop itu duluan dia ngetik daripada saya Bu. Oke. Kemudian di dalam proses pembelajaran daring, dari sebulan yang telah sudah dengan sebulan yang terakhir ini, bagaimana Bu Tina melihatnya? Sesuai dengan kita kan ada rencana tindak lanjut dari PI1 kan sudah Ibu sampaikan kemarin. Kemudian bagaimana bisa Bu Tina bercerita tentang pembelajaran daringnya dengan kelompok gitu, waktu presentasi dan yang lainnya? Untuk ada peningkatan atau bagaimana? Kelompok itu menurut saya ya, karena kami kelompok Sarolamun ya Bu, bergabung dengan Kabupaten Muara Jambi. Jadi kami di sini tidak mungkin cerita kelompok lain mungkin agak itu ya Bu, lain, tapi di kelompok kami karena tidak ada yang ingin menampakkan oh saya pintar loh, saya juara, tidak. Tapi di sini kebersamaannya saya lihat Bu, karena pengen sama-sama ingin menyelesaikan dengan sempurna, dengan baik, semampu kami. Gitu, berarti kolaborasinya semakin meningkat. Kolaborasinya semakin meningkat. Tidak ada tonjol menonjol saya hebat, guru hebat, tidak ada Bu. Tapi berarti semuanya merangkum Bu. Iya, egonya pisannya sudah mulai turun. Sebelumnya egonya agak saya lah yang hebat ya. Tapi sekarang alhamdulillah saling menutupi dan saling melengkapi. Saling mengisi ya. Luar biasa ya.
Alhamdulillah Ibu pun melihat, Bu Pepi pun melihat, kemudian memantau setiap rukol dengan Pasil, baik di rukol 1 maupun di rukol 2 memang perkembangannya sangat melonjak ya. Sangat cepat, memang kolaborasinya sudah mulai begitu maksimal, begitu membaik nampaknya. Kemudian satu sama yang lainnya saling memperhatikan. Kemudian tadi sebagaimana yang Bu Tina sampaikan, saling mengisi di mana kelebihan dan kekurangan. Jadi memang kalau di program guru penggerak ini memang itu salah satunya keegoisan itu memang tidak ada. Sayalah hebat tidak, jadi hebat bersama. Jadi disitulah yang akan Bu Tina imbaskan ke rekan-rekan sejawatnya nantinya, saling kerjasama, dituntut kerjasama di situ. Luar biasa Bu Tina. Kemudian menurut Bu Tina sendiri capaiannya, kemudian kendala-kendalanya tadi sudah, capaiannya setelah 2 bulan ini dari PI 1, PI 2, kemudian pembelajaran proses daring 1 bulan, ini sekarang bulan kedua, capaian rasanya Bu Tina sudah mencapai batas mana? Capaian ini secara pribadi atau Iya, pribadi. Capaiannya Bu, yang menurut saya Bu, mungkin dulu saya salah, mungkin ya Bu, karena awalnya saya kan bukan basic pendidikan ya Bu. Capaian menurut saya belajar ini baik dari Pasil, baik pun dari narasumber Bu, ataupun dari rekan kerja, rekan kelompok maupun rekan kelompok dari kabupaten lain ya Bu. Jadi capaian menurut saya yang terbesar itu Bu, pembelajaran yang untuk ke siswa itu bagaimana tidak memaksa siswa Bu. Sebelumnya saya memaksa siswa saya Bu, harus paham, harus tahu, pokoknya harus sempurna, harus tuntas. Nah seperti itu Bu. Tapi sekarang tidak Bu, saya tidak akan memaksa siswa saya harus semuanya paham tentang pelajaran fisika ya Bu. Tapi bagaimana mereka enjoy, bagaimana mereka enjoy itu santai, bukan berarti dia tidak memahami ya Bu, tapi senang belajar dengan saya Bu, tidak harus sifatnya memaksa ya Bu. Bisa mengikuti prosesnya, ikut terlibat. Jadi dan ada sebelumnya mungkin saya yang lebih banyak interaksi dengan siswa, saya lebih banyak memaksa ya sebelumnya ya. Tapi karena mungkin saya mendapat pendapat dari Pasil, dari kawan-kawan sekelompok ataupun kawan-kelompok dari kabupaten itu, jadi capaian menurut saya yang bangga menurut saya itu Bu, adanya feedback, adanya timbal balik antara saya dan siswa. Biasanya kan monoton guru, kalau sekarang tidak menurut saya Bu. Kemudian itu capaian menurut saya ya luar biasa Bu, sehingga ada ketertarikan antara siswa itu dengan mata pelajaran saya, terutama fisika Bu, karena pelajaran fisika itu kan ya siapa ya Bu, mungkin Ibu duluan ngasih tahu fisika itu susah ya Bu, ala rumus-rumus ya itu. Nah saya harus mengubah itu dulu Bu. Itu yang diharapkan dari gurunya dulu ya. Mengubah mindset siswa saya, fisika itu susah loh, rumus, tambah lo ibunya cerewet. Mungkin itu ya Bu ya. Ibunya itu gitu. Nah itu Bu. Nah capaian saya mungkin belum 100% Bu, tapi adalah perubahan menurut saya. Sudah ada perubahan di kelas ya. Oke baik, alhamdulillah Bu Tina ya. Kalau Ibu menyimak tadi dari apa yang Bu Tina sampaikan, baru 2 bulan berjalan untuk pembelajaran daring, kemudian penerapan di sekolah sudah luar biasa. Tambah lagi Bu Tina harus membagi waktu antara selaku guru dan selaku seorang ibu yang punya anak kecil ya, yang masih betul-betul butuh daripada kasih sayang ibu yang baru umur setahun. Kadang-kadang berperlu dengan masalah laptop ya. Nah itu biasa, ada masalah itu Bu Tina. Kemudian kita juga punya fasilitas sangat pengertian. Kemudian Ibu tangkap dari apa yang Bu Tina sampaikan tadi, sudah terjadi perubahan di kelas. Yang mana yang pertama tadi menuntut, nah sekarang sudah berubah menuntun. Nah itu yang kita harapkan Bu Tina. Jadi memang kita selaku guru itu harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kita tidak menuntut anak-anak semuanya, misalkan untuk fisika harus nilainya 80 semuanya, harus 90, bukan seperti itu. Jadi kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, jadi biar anak itu berkembang sesuai tahapnya masing-masing. Kemudian dengan mereka senang, yang pertama tadi diawali dengan senang dalam belajar, sehingga apa yang disampaikan oleh guru itu sangat mudah mereka tangkap. Luar biasa ya Bu Tina. Baru 2 bulan, masih panjang lagi perjalanan kita ya. Insya Allah untuk kedepannya lebih lagi. Memang Ibu lihat di angkatan 10 ini tentu CGP-nya luar biasa. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya itulah pada pagi hari ini suasana cuaca yang sangat cerah, kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga saya sendiri selaku pribadi bisa bertemu dengan Bapak Ibu di ruangan pustaka SMA 14 Rawamangun yang sangat luar biasa ya bagusnya. Kemudian kedua, tak lupa pula selamat dengan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang serba berilmu teknologi yang canggih saat sekarang ini. Tanpa beliau kita bukan apa-apa. Dengan lepas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA 14 Rawamangun atau yang mewakili, yang mana beliau dalam keadaan terbuka. Kemarin kami juga dapat kabar salah satu peran beliau meninggal dunia ya. Kita semua sama-sama mendoakan semoga husnul khotimah dan ditempatkan di sisi orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan staf SMA Negeri 14 yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kepada Bu Siti Hartinah dalam rangka ini kegiatan pendampingan 2 ya, calon guru penggerak angkatan 10. Dalam hal ini Bu Tina nanti akan mengkomunikasikan, mengajak Bapak Ibu untuk diskusi tentang visi sekolah ya. Karena Bu Tina sudah dapat ilmu lebih kurang sudah 2 bulan Bu Tina ya. Nah sekarang untuk sudah baru sampai ke modul 1.3 itu tentang visi seorang CGP. Berhubungan nanti visi seorang guru. Nah tentunya kalau visi sekolah itu seharusnya merupakan hasil daripada diskusi para guru dan seluruh warga sekolah sehingga terbentuklah sebuah visi. Nanti Bu Tina akan menjelaskan panjang lebarnya apa itu visi, kemudian bagaimana memutuskan visi tersebut. Baik Bapak Ibu, di sini saya selaku PP daripada Bu Siti Hartinah, tentunya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desmir SPD. Kesehariannya saya berprofesi sebagai guru. Saya menempuh bidang studi PJOK, pendidikannya semuanya olahraga dan kesehatan. Saya bertugas di SMP Negeri 6 Rawamangun sudah lebih kurang 21 tahun Bapak Ibu. Sudah masuk partai tua dan. Nah, ini generasi Bapak Ibu. Bu Siti Hartinah, kemudian Bu Eni itu murid saya di kala putih biru ya. Nah sekarang sudah menjadi orang hebat, sudah hebat dari bu gurunya lagi. Kemudian saya selalu menghimbau, mengajak ya yang muda-muda, ayo kita ikut berpartisipasi di dunia pendidikan. Kemudian apalagi zaman sekarang mau tidak mau Bapak Ibu kita tetap ya harus terlibat, mau tidak mau siap tidak siap kita harus terlibat di dunia digital itu sendiri. Apalagi sekarang yang berhubungan dengan kurikulum merdeka. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu di sini sudah kemarin sudah ada masuk satu yang guru itu guru penggerak angkatan 9. Kemudian sekarang calonnya lagi guru penggerak angkatan 10. Jadi Bapak Ibu sudah ini ibaratnya sudah ada tempat bertanya ya. Kemudian saya pun berharap di angkatan 12 nanti kalau memang buka lagi angkatan 12, ayo ikut bersama ya. Bapak Ibu masih muda, masanya masih panjang. Saya sendiri yang sudah tua ibaratnya kan masih mau belajar. Jadi di sinilah kita nanti di kurikulum merdeka itu kita mengarahkan kepada anak-anak, kita mengajak anak-anak semuanya untuk menjadi pembelajar kepanjang hayat. Nah, kalau kita mengajak anak-anak, kalau kita sendiri tidak mau belajar, nah apa gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini semuanya, semuanya tangguh-tangguh, ya, semuanya pasti ingin berpartisipasi di dalam dunia pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Namun sebelumnya, sebelum masuk ke kegiatan fasilitasi visi sekolah ini yang akan disampaikan oleh CGP Bu Siti Hartinah, ada baiknya kita minta kata sebutan dari kepala sekolah atau kebetulan di sini diwakili oleh pada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah.
Yang saya hormati Ibu Desmil sebagai pembimbing CGP untuk guru kita Ibu Siti Hartina, kemudian rekan-rekan majelis guru beserta siswa-siswi saya yang saya sayangi. Hari ini kita melakukan acara pendampingan individu calon guru penggerak yang diadakan di sekolah kita, mendiskusikan visi misi diri seorang guru, kemudian berlanjut mana kala nanti langsung mengubah visi sekolah kita atau menyesuaikan. Untuk itu mohon nanti kita terlibat aktif membahas visi sekolah kita. Kemudian tak lupa pula sebagai motivasi untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi, untuk mengikuti CGP untuk angkatan selanjutnya. Apalagi tahun ajaran 2024-2025 sekolah kita sudah wajib melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi guru penggerak itu sangat dibutuhkan untuk kemajuan sekolah kita di dalam melaksanakan kurikulum merdeka tersebut. Untuk itu, marilah bersama-sama untuk angkatan selanjutnya kita ikut mendaftar sebagai CGP di angkatan yang ke-12. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi, kemudian kedua merumuskan kalimat ke depan nantinya dan melihat visi sekolah. Kita meninjau ulang visi sekolah SMA negeri 14 ini. Kemudian yang ketiga itu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kemudian yang kelima itu pendukung. Baik Bapak Ibu. Adapun tujuan diskusi kita pada hari ini itu akan mendiskusikan cita-cita Bapak Ibu atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ya. Mau kita kemanakan, kemudian target kita seperti apa? Nanti akan disampaikan oleh Bu Siti Hartina. Baik Bapak Ibu, dalam proses pendidikan CGP itu telah belajar tentang visi dirinya sebagai seorang guru. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi diskusi hari ini merupakan bagian dari proses pembelajarannya untuk CGP. Nah, namun demikian, ya, walaupun bagi CGP ini merupakan proses pembelajaran, namun menjadi refleksi bagi kita semuanya, ya, refleksi bagi kita semua bagaimana tentang visi sekolah ini. Kemudian untuk berikutnya, untuk mempersingkatkan waktu juga, kami persilakan kepada Bu Siti Hartina untuk mengkomunikasikan tentang visi CGP kemudian visi sekolah kepada teman-teman semua. Pada Bu Siti Hartina kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ada Ibu Tete. Baik, di sini saya Siti Hartina, calon guru penggerak angkatan 10, akan mempresentasikan dan berdiskusi tentang visi guru penggerak. Nah, sebelum kita melakukan diskusi dan saya akan melakukan presentasi, sebelumnya saya terutama terima kasih kepada Bapak Ibu guru sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan pendampingan individu. Selanjutnya
berdiskusi tentang visi dan prakasa perubahan. Dalam kurikulum Merdeka kita harus dituntut mengajar sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, di mana kita seorang guru tidak boleh memaksa siswa kita harus seperti apa yang kita inginkan, tetapi kita seorang guru harus menuntun siswa kita, karena siswa kita itu sendiri sudah memiliki bakat dan minatnya terlebih dahulu. Nah, kita sebagai seorang guru menuntun, mengarahkan siswa kita ke arah yang lebih baik lagi. Jadi konsep dari Ki Hajar Dewantara itu, kita tidak boleh memaksa siswa kita, tetapi menuntun sesuai kodratnya, sesuai bakat dan minat anak kita sendiri. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa guru itu harus memiliki nilai kreatif, kemudian mandiri, kemudian inovasi dalam sebuah pembelajarannya, sehingga dalam pembelajarannya dapat, biasanya kita pembelajaran yang sifatnya ceramah, sekarang kita rubah sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan bagi seorang siswa. Ya, kita rubahlah mindset seorang guru yang konvensional dengan pembelajaran yang ceramah, mode ceramah. Nah, kita rubah pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan bagi seorang siswa. Nah, pembelajaran yang seperti bagaimana? Nah, itulah peran dari seorang guru yang menciptakan pembelajaran yang asik bagi seorang siswa. Kemudian di sini, nah, sebelum kita memulai presentasi ini, saya mau kita ice breaking dulu atau merelakan mungkin pembelajaran yang sebelumnya, yang 6 bulan ke belakang, otot yang tegang-tegang tadi, otak yang stres. Jadi kita sekarang merefleksikan diri kita atau biar tidak tegang-tegang lagi. Nah, ice breakingnya ini banyak sudah saya terapkan kepada siswa saya, siswa kita. Nah, ini salah satu contohnya. Siap semua? Nah, sebelum itu tepuk tangan dulu kita. Mari kita ikuti gerakan yang sudah diterapkan oleh siswa kita. Tujuan dari pendampingan atau kegiatan diskusi ini diharapkan nantinya kepada kita untuk menilai apakah keselarasan visi sekolah ini sudah berpihak kepada murid. Nah, tujuannya sesuai Ki Hajar Dewantara itu kita
harus berpihak kepada murid. Nah, apakah sudah sesuai? Kemudian yang selanjutnya diharapkan pada diskusi ini dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi. Jadi kita nanti diharapkan dapat membantu mengembangkan bakat dan minat seorang siswa kita di SMA 14 Sarawak ini. Baik, nah selanjutnya, nah Bapak Ibu mungkin sebelumnya waktu kecil pernah ditanya mau jadi apa jika besar nanti? Bapak Sa mau jadi polisi? Pak Nawa mau jadi apa Pak Nawa? Mau jadi dokter. Ibu Sakti mau jadi apa Bu Sakti? Jadi guru. Oh, siswa. Ibu Sakti. Ibu Mawar mau jadi apa Bu Mawar? Jadi guru Bu. Alhamdulillah tercapai ya Bu Mawar. Ani Pak Sur mau jadi apa Pak Sur? Ayo Pak Sur. Jadi tentara Pak Sur. Ayo Pak Sur, semangat Pak Sur. Jadi tentara. Dan terakhir Ibu PP mau jadi apa Ibu PP? Oh mau jadi guru. Oke, alhamdulillah ya. Nah, waktu kecil ada yang mau jadi guru, mau jadi Pak Sur, mau jadi tentara sesuai dengan postur badannya ya. Bu Santi, kalian ya sesuai dengan cita-citanya jadi guru. Nah, ada sebagian tidak sesuai dengan harapan dan apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu waktu kecil. Waktu kecil Bapak Ibu tidak tahu ini kira-kira tercapai atau tidak. Ini kira-kira saya sesuai apa tidak pesannya nanti. Tetapi Bapak Ibu sudah sampaikan mau jadi apa ke depan. Oke? Nah itu adalah gambaran sebuah visi. Visi itu adalah keinginan atau cita-cita atau harapan dari Bapak Ibu guru ke depannya nanti. Nah itu adalah konsep dari sebuah visi. Berarti kita sudah menerapkannya Bapak Ibu dari kecil mau jadi apa. Nah seperti sama halnya sekarang jadi seorang guru. Jadi visi itu harapan Bapak Ibu terhadap siswa kita. Impian Bapak Ibu mau jadi apa nanti kira-kira siswa saya. Khususnya pada pembelajaran Bapak Ibu masing-masing ya. Nah itu. Nah sebelum itu kita saksikan dulu video dari Presiden kita yang pertama tentang Aku Melihat Indonesia. Jadi tolong dilihat nanti. Mungkin ini suaranya tidak dengar ya. Harap didengarkan Bapak Ibu karena ini suaranya kecil. Tentang puisi ini silahkan disaksikan dan aku mendengar lautan hingga bergelora membantu di pantai Malaysia. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelembak dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Bapak, tentang lagu-lagu Bapak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Al-Quran, kalau lagu Al-Quran yang kudengarkan, aku mendengar
Jikalau aku mendengar lagu olehnya dan menunggu sekali lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar, sebagian sudah didengar, ya, ini merinding, saya mendengarkannya, mungkin Bapak Ibu juga merinding. Nah, saya ingin menanyakan dulu ya, ini kepada Bapak Surya selaku guru bahasa Indonesia di sini. Saya ingin menanyakan kira-kira ini dari puisi tadi apa yang dapat Pak Sur sampaikan melalui puisi ini. Kemudian kira-kira Pak Presiden kita ini mau menyampaikan apa kepada kita? Boleh Pak Sur sampaikan kepada kami ya, karena ini selaku guru bahasa Indonesia loh Bu. Berarti beliau lebih paham nih tentang puisi. Kami persilakan kepada Pak Sur untuk menyampaikan apa yang didapatkan dari puisi ini. Persilakan Pak Sur. Saya tetap di sini Bu ya. Iya. Di tempat dan Boleh berdiri Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Hartina yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan makna tersirat yang terdapat di dalam puisi yang dibacakan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Judul tadi saya lupa apa sih ini? Aku melihat Indonesia. Dari segi bahasa yang disampaikan beliau banyak tersirat makna yang contoh maknanya seperti cinta tanah air. Kenapa disebutkan? Dari mulai Pulau Jawa yang dibahas sampai ke Maluku, mungkin ada tadi Sumatera di sana. Itu menggambarkan bahwa Presiden kita ingin menyatukan bangsa Indonesia melalui puisi tersebut. Dikarenakan apa? Negara kita ini luas. Waktu itu juga banyak dipecah belah oleh bangsa asing dengan metode merusak budaya. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menyatukan bangsa ataupun rakyat Indonesia ini dengan kebudayaannya ataupun seni. Waktu sebelum ada yang terbentuk negara Republik Indonesia ini, kembali lagi kepada periode zaman kerajaan, ada juga menyatukan bangsa ini dengan metode kebudayaan tadi, seni yang dilakukan oleh para wali songo dulu, seperti menggunakan kesenian Jawa kan untuk menyatukan rakyat Jawa itu, dan juga ada mungkin budaya-budaya wilayah lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membimbing siswa ikut tampil puisi di depan. Kepada Ibu Santi, silakan Bu. Kira-kira nih Bu, dari puisi Aku Melihat Indonesia dari Pak Presiden kita Soekarno, kira-kira apa Bu yang Ibu bisa sampaikan kepada kami dari puisi tersebut? Kami silakan kepada Bu Santi. Dari hal yang saya lihat dari puisi yang disampaikan oleh Presiden pertama kita tadi, yang judulnya Aku Melihat Indonesia, dia ingin menyatakan betapa dia sangat mencintai Indonesia. Dan begitu juga kita juga pasti sangat mencintai Indonesia.
Indonesia. Itu terbukti dari kata-katanya, apapun yang dia lihat, dia melihat Indonesia di situ. Maju sesuai dengan puisinya tadi. Kemudian Bapak Ibu itu dari Pak Soekarno ya, karena dia memimpin negara kita. Karena maka tujuannya Indonesia. Nah, sama halnya dengan guru, ya sama halnya dengan kita seorang guru. Jadi kita juga harus ada tujuan visi kita. Kita sebagai guru juga ikut andil dalam mewujudkan visi dari sekolah kita. Nah, kita di sini guru harus berkolaborasi, saling bekerja sama untuk mewujudkan visi dari sekolah kita. Nah, di sini disebutkan visi ini secara pengertiannya itu adalah tujuan perubahan dasar yang dilakukan secara konsisten, secara terus-menerus tujuannya. Nah, sebelum mengarah ke sini, kira-kira ada yang tahu tidak Bapak Ibu visi dari SMA 14 Saralangun, sekolah yang kita cintai ini? Kira-kira ada yang tahu visi sekolah kita? Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali sebelum kita ke visi sekolah. Jadi visi sekolah itu mewujudkan SMA 14 Saralangun yang ramah lingkungan, mandiri, dan lainnya. Nah, sebelum kita mengarah ke visi sekolah, apakah sesuai dengan profil Pancasila yang diharapkan pada kurikulum Merdeka ini? Jadi profil Pancasila itu ada salah satunya bertakwa, berpikir kritis, gotong royong, merdeka. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menilai visi dari sekolah, saya ingin Bapak Ibu mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi sebelum mengarah nilai senilai atau tidaknya, mohon Bapak Ibu mengisi kalimat rumpang yang sudah saya share di grup. Itu pakai aplikasi Mentimeter ya, sesuai dengan visi saya itu berbasis teknologi. Jadi saya mau Bapak Ibu mengarahkan ke teknologi. Mohon mengisi kalimat rumpang pada aplikasi Mentimeter yang sudah saya share di grup. Itu kita memimpikan murid yang boleh mengisi 1, boleh mengisi 2 yang saya sediakan pada aplikasi Mentimeter. Silakan Bapak Ibu untuk mengisinya. Oke, ini sudah ada mengisi. Saya dari rekan-rekan semua beradab, berakhlak, baru 1 orang ya yang mengisi. Ada responnya. Nah, ini kita memimpikan murid yang baik, cerdas. Ya, ini impian Bapak Ibu semua terhadap murid ya. Ini silakan diisi. Mungkin yang tidak ada sinyal boleh pakai Tentrik saya, pakai aplikasi Tentrik Advan 1 2 3 4 5 6 tanpa wifi-nya, boleh pakai Tentrik saya. Ini sudah semua Bapak Ibu isinya. Ini baru 3 orang mengisinya ya. Boleh 1, boleh 2. Pimpin murid yang bagaimana? Karena tadi ada 6, jadi selanjutnya masih di aplikasi itu. Ini pertanyaan selanjutnya. Kita percaya bahwa murid adalah misalnya berprestasi, bahwa murid adalah mempunyai kecerdasan yang ada, misalnya ekstrakurikuler ya, tergantung Bapak Ibu ya. Percaya bahwa murid itu adalah apa? Silahkan diisi Bapak Ibu di aplikasi tadi, masih di aplikasi Mentimeter yang saya sudah share. Oke, ini sudah dijawab. Kita percaya bahwa murid 1 memiliki kemampuan, kemudian pribadi mandiri, cerdas, pintar, bisa menjadi
cerdas, pintar. Nah, jadi di sini garis besarnya kita percaya bahwa murid adalah memiliki kemampuan, yaitu kecerdasan masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, kalimat yang selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan ya satu disiplin boleh, ramah makanan ya Bapak Ibu, ramah lingkungan misalnya ya, seperti itu ya. Mungkin bawa apa mungkin ya, jadi ramah. Ya ini respon dari atau jawaban dari Bapak Ibu. Di sekolah kita mengutamakan satu disiplin. Nih banyak nih yang menjawab disiplin, makanya yang besar itu disiplin. Ya, disiplin. Kemudian yang selanjutnya tanggung jawab. Nah, di sini ini poin yang paling banyak menjawab disiplin. Jadi mengutamakan sekolah disiplin. Saya sebelumnya mungkin tidak disiplin ya, dari waktu. Jadi di sini saya berharap setelah minggu ini saya berubah, bisa lebih disiplin lagi. Juga Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita disiplin lagi ke depannya. Amin. Jangan kena marah dulu sama Pak Waka baru disiplin. Jadi mulai dari diri kita sendiri ya, sesuai yang kita inginkan tadi. Kita di sekolah kita mengutamakan disiplin. Nah, kita maunya disiplin. Jadi kita saling bekerjasama mendisiplinkan diri kita sendiri, terutama yang baru ke siswa. Kemudian pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa misalnya guru yang rajin, tergantung pendapat Bapak Ibu guru semua ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin adalah yang paling utama, misalnya seperti itu ya. Pendapat Bapak Ibu murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Silakan dijawab sesuai keinginan Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu guru semua, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama ya, ilmu itu penting ya, bahwa ilmu itu penting. Yang paling pertama itu memiliki adab yang tinggi. Kemudian ilmu itu penting. Kemudian butuh bimbingan khusus. Ini kita butuh guru BK nanti Pak Waka ya. Belajar itu penting. Kemudian semua guru hebat dan patuh. Jadi murid di sekolah itu bahwa sadar bahwa ilmu itu sangat penting ya. Yang pertama, selanjutnya dan adab yang tinggi. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, untuk silahkan dijawab Bapak Ibu sesuai keinginan masing-masing. Sekolah bersatu, berperilaku adil dan bijak, ini kayaknya merasa dirinya tidak adil ya oleh pemimpin mungkin ya. Jadi selalu tahu lah ini siapa Ibu Mawar ya. Bersatu, semua guru profesional. Jadi jawabannya hebat semua ya, bagus semua. Intinya kita warga sekolah ini yakin memajukan sekolah, sukses bersama dan saling mendukung perubahan perilaku adil dan bijak. Jadi intinya di sini kita bersama-sama mewujudkan dan saling bekerja sama memajukan sekolah kita tercinta ini. Oke. Ini kalimat terakhir, pertanyaan terakhir dari kalimat numpang. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa silahkan diisi sesuai apa yang Bapak Ibu inginkan. Ini jawabannya banyak nih, kayaknya curhat di sini ya Bapak Ibu. Karena pertama katanya gajinya sering telat karena merah di sini ya. Ini sebagai contoh bagi peserta apa ya maksudnya? Peserta.
sebagai contoh bagi peserta didik. Kemudian harus bekerja sama, saling membutuhkan. Ini belajar itu penting, harus bekerja sama. Yang paling besar ya, yang paling utama di sini adalah pendidikan itu penting ya. Pendidikan itu penting, bahwa kita semua memahami atau paham bahwa pendidikan itu penting, terutama pada siswa ya. Nah, di sini yang memimpinnya adalah seorang guru. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mewujudkan SMA Negeri 14 Sarolangun yang bertakwa, cerdas, terampil, kompetitif, dan peduli lingkungan. Kira-kira ini sudah sesuai apa tidak yang diinginkan oleh Bapak Ibu tadi menjawab 5 rumpang. Nah, pertanyaan saya, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan kalimat rumpang yang Bapak Ibu jawab tadi? Apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan kalimat rumpang tadi, atau yang sudah berpihak pada murid atau belum? Nah, di sini kata yang disebutkan oleh Bu PP, mewujudkan SMA Negeri 14 Sarolangun. Nah, di sini jadi tujuannya ya harus berpihak kepada murid ya. Jadi visinya itu sesuai dengan kinerja Dewantara, filosofinya itu berpihak kepada murid ya. Di sini visi sekolah kita mewujudkan SMA Negeri 14 Sarolangun. Nah, kalau SMA 14 Sarolangun di sini banyak ya Bapak Ibu, terutama kita semua guru dan lain-lainnya yang ada di SMA 14 Sarolangun. Menurut kata Bu Des tadi, mungkin yang lebih bagus yang memperbaikinya adalah guru bahasa Indonesia untuk kata-katanya. Mungkin mewujudkan peserta didik yang bertakwa ya, untuk SMA Negeri 14 Sarolangun ini diganti menjadi peserta didik ataupun murid, karena ya visi ini tujuannya berpihak kepada murid ya, bukan untuk si guru, bukan untuk sekolah, tapi untuk siswa. Nah, jadi di sini mewujudkan peserta didik yang bertakwa, cerdas, terampil, dan kompetitif. Cerdas. Untuk kata cerdas dan terampil, iya. Kalau cerdas banyak cara, kalau pintar tuh ya lurus aja. Kalau saya rasa sih udah masuk itu berpikir dulu. Terus kalau inovatifnya kalau dia sudah mampu kompetitif, berarti dia sudah bisa berinovasi, karena dia sudah mampu berkompetisi dengan yang lain. Berarti inovasi di dalam pikirannya itu udah banyak. Ya, kalau ibu rasa sih udah. Entah yang lain. Ya, kata Bu Santi, katanya kalau siswa yang pintar ya Bu, yang berinovasi, berarti dia berkompetitif. Ya, berani tampil ya dengan yang lain. Kemudian kalau dia berpikir kritis, ya itu cerdas dia, beda cerdas dan ya. Visi saya sebagai guru penggerak mewujudkan peserta didik yang berkarakter, mandiri, kreatif, dan inovatif. Jadi ini sesuai dengan profil Pancasila ya, diharapkan visi kita sesuai dengan profil Pancasila, berkarakter, mandiri, kreatif, dan inovatif. Nah, di sini kenapa saya membuat visi berkarakter ya, karena di SMA 14 Sarolangun ini diharapkan siswanya berkarakter ya, tidak melawan guru lagi ya, semuanya pasti ingin siswanya kayak gitu ya, berkarakter. Nah, ini yang saya tekankan di sini inovatif. Jadi saya berharap siswa saya tidak ketinggalan ya dengan siswa yang ada di kota. Itu tujuan saya utama. Kenapa saya membuat inovasi atau inovatif? Jangan mentang-mentang kita tinggal di desa, kita tidak tahu IT. Ya, saya mau mengangkat inovatif ini itu. Jadi saya mau bersaing, anak-anak kita juga bisa bersaing dengan
di kota yang bisa pintar IT, ya, memanfaatkan handphonenya untuk belajar. Jangan hanya untuk TikTok, ya Baby, Saiful untuk Instagram, untuk Facebook. Jadi HP itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, makanya saya inovasi di sini dan kreatif, bisa memanfaatkan handphone atau Android-nya untuk pembelajaran, ya, terutama dalam pembelajaran fisika itu bisa melakukan praktikum, ya, sudah diterapkan di kelas praktikum menggunakan handphone. Nah, di sini prakasanya meningkatkan budaya positif di sekolah melalui kebiasaan literasi. Jadi visi itu akan terwujud jika kalian bisa melakukan literasi, yaitu membaca, ya. Misalnya menggunakan aplikasi Canva. Jika tidak bisa dapat informasi dari saya, bisa melalui literasi, yaitu membaca, baik dari sumber Google, kemudian bisa dari buku dan lainnya. Lebih bagusnya dan lebih tidak susahnya itu dari sumber Google, ya, karena kalian sudah punya handphone masing-masing. Selanjutnya, visi itu kita harus sesuai dengan tahapan baca. Itu ada B buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Nah, ini untuk B. Tadi meningkatkan karakter, ini visi saya, meningkatkan karakter, kreatif dan inovasi. Melalui apa bisa terwujud? Melalui kelas literasi. Di sini pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi? Mengapa kita perlu meningkatkan literasi? Nah, itu pertanyaan tentang visi dan peran sejawat, berkolaborasi, terutama dengan siswa, ya, karena di sini antara siswa dan guru. Kemudian mencari referensi terhadap literasi ini, karena ingin menciptakan yang kreatif dan inovatif. Jadi harus melakukan monitoring, evaluasi. Kira-kira setelah visi saya, inovasi dan kreatif tadi berjalan atau tidaknya. Kemudian menggunakan teknologi, ya, ini seperti e-book dan media online lainnya. Nah, yang selanjutnya A, bagja lagi, ya, B sudah, sekarang A, ambil pelajaran. Nah, buku jenis apa yang diminati? Di sini tindakannya mencari informasi, mengajak semuanya saling berkolaborasi, dan mengkondisikan lingkungan yang fisik ramah lingkungan. Nah, jadi kita kedepannya saya harap kita saling bekerja sama, ciptakanlah sekolah yang literasi, karena sesuai dengan lapor pendidikan, ya Pak Nawar, kita masih di garis kuning, ya Pak Nawar, di garis kuning, ya, baik literasi maupun numerasi. Jadi kita sebagai guru, baik wali kelas, nanti menciptakan lingkungan yang ramah literasi, yaitu baik pojok baca dan lain-lainnya, ya. Kemudian yang selanjutnya G, gali mimpi. Pertanyaannya, dampak apa yang dapat pada program literasi, kemudian bagaimana perasaannya dan hasilnya. Nah, ini tindakannya meningkatkan kemampuan membaca, kemudian melakukan evaluasi terhadap penerapan kebiasaan literasi, kemudian yang terakhir memberi akses, ya, kepada siswa, baik membaca buku secara di perpustakaan, memanfaatkan perpustakaannya Bu Santi, kemudian memanfaatkan handphonenya, lebih banyak pakai handphone, ya Bu Santi, lebih mudah. Kalau baca buku mungkin kurang sarana kita, perasaan sarana kita. Jadi bisa menggunakan handphone siswa, ya, untuk kegiatan literasi. Nah, yang selanjutnya J, jabar rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkahnya dan berapa lama prosesnya? Nah, ini langkah-langkahnya membuat program pembiasaan untuk literasi, kemudian melibatkan seluruhnya, para sekolah, guru, dan siswa. Tentu
Tentu guru memberikan teladan untuk sering membaca dan sering menerapkan perubahan dalam pembelajaran biar tidak bosan pada pembelajaran. Kemudian komunikasi dengan orang tua untuk melakukan kegiatan literasi. Nah, selanjutnya yang terakhir, atur eksekusi. Nah, di sini pertanyaannya siapa? Siapa nih yang akan terlibat dan bagaimana daya dukungnya? Nih, yang terlibat guru, siswa, perpustakaan. Ya, guru, siswa yang sebagai itunya, dan perpustakaan yang menyediakan buku untuk kegiatan literasi. Kemudian kepala sekolah di sini hanya memantau, mengarahkan. Nah, ini jadwalnya harian, evaluasi mingguan. Jadi literasi itu secara sederhananya bisa kita terapkan sebelum pembelajaran. Misalnya saya sudah terapkan waktu mungkin di kelas ini belum ya, di kelas Mama Bini, tapi sebelumnya sudah saya terapkan membaca Al-Quran sebelum belajar. 5 menit membaca Al-Quran sebelum belajar. Itu saya sudah terapkan satu ayat satu siswa bergiliran. Ya, saya sudah terapkan dulu untuk membaca Al-Quran. Itu kegiatan literasi. Kemudian ini guru kelas berkolaborasi dengan perpustakaan, kemudian menyediakan jenis buku. Kalau tidak ada di perpustakaan bisa menggunakan HP dan Android siswa ya, sesuai dengan visi saya, kreatif dan inovatif. Jadi tidak ada halangan, tidak ada buku, boleh menggunakan handphone ya untuk melakukan literasi. Nah, ini kesimpulannya bahwa cita-cita atau impian untuk murid yang dimiliki oleh setiap guru itu berbeda-beda ya, sesuai dengan kita masing-masing. Saya dan Bu Santi visinya berbeda-beda loh, beda. Saya ini juga berbeda, ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun mengarah kepada profil Pancasila, ya harus mengarah kepada profil Pancasila. Kemudian cita-cita atau impian tersebut harus kita rumuskan sebagai visi sekolah yang konsisten, yang berjalan terus-menerus, dan penerapannya harus berkolaborasi. Kalau seorang guru visinya harus berkolaborasi dengan siswa. Kalau visi sekolah berkolaborasi dengan warga sekolah, yaitu guru, siswa, prasekolah dan lain-lainnya. Nah, dengan seluruh warga sekolah, wali siswa dan komite sekolah. Nah, ya Bapak Ibu, itu presentasi dari visi yang saya sudah belajar selama kurang lebih 2 bulan ini. Saya berbagi ilmu dengan rekan-rekan sekalian. Kasih dari saya kembalikan kepada forum